Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan semua anggota atau jamaah Majelis Taklim Al-Jamiliyah Eko Paris yang hadir pada acara yang mulia ini, yang merupakan kajian rutin oleh Majelis Taklim ini. Pengurus masjid yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam thalabul ilmi, yang hadir di majelis ilmu, di majelis yang paling mulia, di majelis yang sangat tinggi nilainya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, majelis ilmu ini, kata Nabi, adalah majelis pengampunan dosa. Berarti Bapak Ibu dari rumah masing-masing berniat ke sini menghadiri majelis ilmu, tercatat niatnya. Begitu melangkah satu langkah, terhapus satu dosa. 1000 langkah, 1000 dosa yang hilang. Ustaz, kami kan nak melangkah Ustaz. Joto Ustaz. Itu kendaraan Ustaz. Tafsir kontekstualnya, setiap roda mobil berputar, itu hitungannya. Tentu yang paling beruntung, yang paling jauh. Itu hadis, Pak, itu hadis. Yang terjauh rumahnya, tentu banyak putar mobilnya. Ya, setiap roda berputar, terhapus satu dosa. Nggak usah kita capek-capek menghitungnya. Cukup serahkan, percayakan kepada tim Allah yang mencatatnya. Siapa timnya? Malaikat Raqib Atid. Nama lainnya Kiraman Katibin. Nanti Bapak Ibu buka surat 50. Surat Qaf ayat 17 sampai 18. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa anis shimal qaidun ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Ingatlah, setiap manusia ada 2 malaikat yang selalu mengawasinya, yang mencatat semua pekerjaannya. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Yang satu duduk di kanannya, yang satu di kirinya. Siapa namanya? Malaikat Raqib Atid. Berarti Bapak Ibu yang hadir kini kok diabsen oleh Malaikat Raqib Atid untuk diberikan ganjaran di akhirat nanti. Makanya majelis ilmu kok majelis pengampunan dosa. Masya Allah. Kecik Nabi, kok tahulah umat ambo hebatnya, manfaatnya majelis ilmu ini. Mereka kenalkan tiap hari kalau bisa. Tiap hari kalau bisa. Tiap saat kalau bisa. Sakit pun mereka datang. Kenapa? Dosa terampuni. Yang mencatat Raqib Atid. Nama lainnya Malaikat Kiraman Katibin. Nama lainnya. Buka surat 82. Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu ayatnya. Setiap manusia ada malaikat yang mengawasinya, yang mencatat semua pekerjaannya. Namanya kiraman katibin.
Satu sisi namanya Pak Rokib Atid. Sisi lain namanya Kiroman Katibin. Tugasnya sama, pencatat. Bara kita melangkah tadi, bara mobil berputar rodanya, terampuni dosa-dosa kita. Makanya majelis ilmu adalah majelis pengampunan dosa. Itu manfaatnya, Pak. Apa manfaat lain? Bapak mendatangi tempat ini untuk belajar, mengaji, bahas Quran, bahas hadis, Allah angkat derajat. Satu langkah melangkah, dosa hilang satu. Derajat naik satu. Dosa terampuni, derajat diangkat. Yang ketiga, majelis ilmu ini Nabi sebut dengan taman surga dunia. Di duniaku, Bu, cuma ada 2 taman surga di dunia. Cuma 2. Pertama, di Raudhah. Di mana Raudhah tuh? Di Sunter. Di mana Raudhah? Di Depok. Raudhah cuma 1 di dunia kok. Di mana? Di dalam Masjid Nabawi. Ma hadisnya? Kecek Nabi. Ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sesuatu yang terletak antara rumahku, kecek Nabi, dan mimbarku. Akiniku rumah Nabiku menjadi apa gini? Rumah Nabi itu jadi apa gini? Kuburan, makamnya. Ya, itu rumahku. Kiniku makam beliau. Antara itu jo mimbarnya itu raudhah. Apa itu raudhah? Min riyadil jannah. Taman surga dunia. Hadis lain mengatakan, barang siapa yang meringankan kakinya mendatangi taman surga dunia, Allah permudah untuk masuk ke surga akhirat. Jadi Bapak Ibu datang ke Mariko menghadiri taman surga dunia untuk mempermudah masuk ke surga akhirat. Itu hadisnya. Apalah yang lain? Kedatangan Bapak Ibu ke majelis ini Allah anggap jihad fisabilillah. Kalaupun mati, Pak, ke surga tanpa hisab. Matinya syahid. Jadi kalaupun sakit awak tibo, ya, kurang sehat tapi tibo jo karena Allah, tibo siko matinya, Pak. Insya Allah ke surga tanpa hisab. Elok terancak. Elok terancak. Sama tuh yo. Makanya Pak, Bapak Ibu dari ketek mengaji, lagi berulang kikiro yang mati di masjid ilmu. Ada enggak yang mati? Sedang ceramah mati ustadznya. Atau sedang mendengar ceramah pengajian, meninggal jamaah. Ada enggak? Kalaupun ada jarang, Pak. Kenapa jarang? Kuotanya terbatas. Berapa kuotanya? Di satu hadis hanya 70.000 orang. Hadis yang lain 70.000 berhak membawa 70.000 lainnya. Artinya 70.000 kali 70.000 berapa? Itunya. Sampai 9 miliar. Mulai Nabi Adam sampai kiamat, berapa banyak orang tua? Berapa banyak itu? Terpilih cuma 4,9 miliar. 0, sekian persen, Pak. Makanya tidak gampang mati di masjid ilmu. Kamu minta ke Allah, kalau bisa senang ceramah mati. Tapi jangan nilai. Jangan nilai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum sempurna Islam kita. Wa maraso lun sempurna Islam wa lain. Wa maraso masih seketik ibadah. Wa maraso masih banyak dosa. Kok dapat ya Allah? Matikan ambo nanti ketika lah sempurna Islam, lah kue iman, lah mencapai ketakwaan. Kok mati lalai? Kok kini jalan ya Allah? Minta ke Allah. Itu berharap, Pak. Allah menjanjikan orang yang mati di majelis ilmu, matinya syahid seperti jihad fisabilillah.
Telok dak? Rancak dak? Itu kok malih orang datang ke Majelis Ilmu? Kok malih datang? Nah Ustaz, ngapain ke Al-Falah bin Hill? Jauh, macet. Bensin banyak BBT. Di rumah saya lah, buka YouTube. Di rumah saya lah. Ketahuilah, Bu, baraja agamo mandanga pengajian di YouTube yang dapat cuma ilmu, tapi tidak dapat manfaat majelis ilmu. Tak dapat. Sementara manfaatnya, pertama, dosa terampuni. Dua, derajat terangkat. Tiga, dipermudah ke surga. Empat, dianggap jihad fisabilillah. Matinya syahid tanpa hisab. Quran surat 9 At-Taubah ayat 122. Buka nanti. Surat 9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul litafaqahu fid din waliyunzaru qaumahum la'allahum yahzarun. Nah itu. Tidak pantas orang beriman itu semuanya pergi perang. Tidak pantas. Hendaklah ada sebagian mereka pergi mendalami ilmu agama. Mendatangi majelis taklim. Masya Allah. Dosa terampuni. Derajat diangkat. Dipermudah ke surga. Kalaupun mati, jihad fisabilillah. Itu luar biasa, Pak. Hah? Makanya mau himbau ya, mau himbau. Munculkan motivasi untuk mendatangi majelis ilmu. Itu agak luar biasa acaranya kok. Ceramah sampai jam berapa itu? Sampai zuhur. 10 menit sebelum zuhur. Lama tuh, Pak. Kok lama tuh bisa berpuas-puas? Silakan. Ambo sampaikan materi, apa tanya? Apa saja silakan tanya nanti. Kita betul-betul menjadikan Iko sampai menuntut ilmu. Pulang punya ilmu, bawa pulang. Betul tak? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Allah ampuni dosa kita. Diterima ibadah kita. Disatukan hati kita. Semakin maju, Iko Paris kondaknya. Sehat semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya robbal alamin.